Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Alfiani, yang kedua Aminullah, yang ketiga Jauza Nabila Umiyati, yang akan membahas materi tentang tipe-tipe kegiatan belajar, mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan luar sekolah. Baiklah, yang pertama yaitu tipe-tipe belajar. Tipe-tipe belajar adalah suatu sifat khas yang dimiliki setiap individu yang membedakan dengan individu lainnya dalam proses perubahan tingkah laku, sehingga seseorang memiliki kemampuan dalam hidupnya seperti kecakapan intelektual, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu macam-macam tipe belajar. Ahli dari psikolog membagi tipe-tipe belajar itu ke dalam berbagai macam tipe. Yang pertama yaitu mendengarkan atau auditif. Yang kedua yaitu tipe penglihatan atau visual. Yang ketiga yaitu tipe merasakan. Yang keempat yaitu tipe motorik. Selanjutnya yaitu macam-macam tipe belajar. Ahli dari psikolog membagi tipe-tipe belajar itu ke dalam berbagai macam tipe, yaitu yang pertama tipe mendengarkan atau auditif, yang kedua yaitu tipe penglihatan atau visual, yang ketiga yaitu tipe merasakan, yang keempat yaitu tipe motorik. Menurut Robert M. Gainey dalam Sagala mengemukakan ada 8 tipe belajar. Yang pertama yaitu tipe belajar sinyal. Dalam tipe belajar ini adalah belajar merupakan suatu yang menjadi tanda bagi hal yang lain untuk menimbulkan reaksi. Pokok dalam belajar adalah stimulus dan respon. Lama-kelamaan stimulus itu menimbulkan reaksi. Misalnya, anak kecil belajar untuk tidak memanjat pohon. Akan tetapi, setiap kali ia memanjat, ibunya selalu berkata keras "jangan" padanya. Dengan sendirinya, anak merasa takut apabila ia dekat-dekat dengan pohon, karena memanjat pohon merupakan tanda sinyal bahwa ia akan mendapatkan teriakan dari sang ibu. Yang kedua yaitu tipe belajar perangsang reaksi dengan mendapat penguatan. Yang dimaksud dengan penguatan atau peneguhan dalam tipe belajar ini adalah perbuatan atau reaksi yang salah tidak mendapat peneguhan. Misalnya, seorang anak yang baru saja belajar bahasa asing diberi peneguhan setiap kali ia berbuat yang tepat atau menjawab dengan benar supaya lain kali ia melakukan sesuatu yang sama. Bentuk penguatan dapat berupa pemberian hadiah seperti buku tulis, pujian, atau izin untuk melakukan sesuatu yang disenangi oleh anak. Selanjutnya yang ketiga yaitu tipe belajar membentuk rangkaian gerak-gerak. Dalam belajar semacam ini terdapat sejumlah langkah atau gerakan sebagai mata rantai dalam keseluruhan rangkaian gerakan yang dilakukan secara berurutan. Empat yaitu tipe belajar asosiasi verbal atau belajar menghubungkan. Asosiasi memegang peranan tetapi fungsi nalarlah yang menentukan. Misalnya, anak belajar merangkaikan kata-kata dalam sejumlah kalimat seperti menghafal lagu kasidah. Yang selanjutnya yaitu 5. Tipe belajar diskriminasi yang jamak atau belajar berdasarkan diskriminasi. Dalam belajar seperti ini adalah tipe belajar berdasarkan diskriminasi. Belajar berdasarkan diskriminasi banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat membedakan
bentuk, warna, lokasi, luas, nada, huruf, dan nama-nama orang. Selanjutnya yaitu keenam, tipe belajar konsep. Tipe belajar konsep yaitu corak belajar yang dilakukan dengan menentukan ciri-ciri yang khas yang ada dan memberikan sifat tertentu pula pada berbagai objek. Yang ketujuh yaitu tipe belajar kaidah. Pada tipe belajar di atas atau tipe keenam, siswa telah mengetahui konsep-konsep suatu benda. Konsep tersebut dihubungkan atau dikombinasikan satu sama lain sehingga lahirlah suatu yang disebut kaidah. Atau bisa dibilang tipe belajar ini terjadi dengan cara mengumpulkan sejumlah sifat kejadian yang kemudian tersusun dalam macam-macam aturan. Yang terakhir yaitu tipe ke-8, tipe belajar memecahkan masalah. Tipe belajar ini merupakan tipe belajar yang paling kompleks karena di dalamnya terkait tipe-tipe belajar yang lain, terutama penggunaan aturan-aturan yang ada disertai proses analisis dan penyimpulan.